pertanyaan saya adalah, ada nggak negara-negara yang jelek? enggak. Pertanyaan saya adalah, pada saat sepak bolanya jelek, apakah otomatis federasinya juga jelek? Atau seandainya federasinya bagus, apakah itu otomatis negaranya berkembang, sepak bolanya bagus? Menurut saya iya. Karena ada hubungannya. Menurut saya jelas. Karena semua yang memberikan sarana, prasarana itu pasti melalui federasi gitu loh. tapi belum tentu bawahnya. Apalagi negara berkembang biak kayak kita ini. Apalagi negara yang belum ada dalam status Maka maju dari seperti itu, kita. parameter federasi bagus itu apa? Ya federasi bagus ya itu yang pertama. Belum tentu mereka paham juga dan mengerti bisa menjalankan di bawah-bawahnya. Walaupun mereka bagus. Iya, makanya secara manajemennya dia harus bagus. Ya bagus itu apa bagus itu? Ya bagus secara aturan dia clear, tidak ada tumpang tindih, sistem pemilihannya oke, tidak ada ikut campur. Yang paling utama ya, tidak ada ikut campur politik di dalamnya. Kalau sistem, atau masuk untuk cari duit di dalamnya. Kalau bicara soal sistem pemilihan itu udah diatur sama FIFA, jadi nggak bisa dirubah. Iya, kalau untuk masalah pemilihan. Itu masalah pemilihan. Oke. Tapi kalau hanya federasi cuman levelnya bagus. Bentar, saya potong. Tapi kan FIFA tidak mengatur misalnya siapa saja anggota daripada federasi itu kan. Itu yang bebas. FIFA atur adalah anggota yang memilih presidennya. Yang memilih federasi harus itu anggota. Ya. Tapi siapa anggota itu kan tidak diatur kan? Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur FIFA kan? Bisa diatur. Nah, turunannya itu yang kita lihat ada di daerah-daerah. Yang Bapak seringkali bicara di TV juga soal itu ya. Jadi Bapak dukung saya sebenarnya. Jadi bagus atau tidaknya federasi, berkualitas atau tidaknya federasi itu sangat penting sekali. Apalagi ya. Kita tuh kenapa menurut saya itu bergantung nomor satu federasi karena negara kita ini negara yang luas, negara yang punya banyak kabupaten, provinsi, tingkat dasar sampai ke tingkat atas itu berjenjang sekali gitu. Birokrasinya panjang. Betul, beda sama negara-negara bagian yang tunjuk dari atas semua harus sama. Kayak misalnya Britania Raya, Inggris dan segala macam. Negara-negara Eropa. Enak banget itu gitu. Kalau kita itu kan pulau-pulau terpencar, jauh-jauh gitu. Sehingga federasi yang bagus di pusat ini akan menentukan tuh itu di kabupaten lagi ngapain aja soal sepak bola. Bahwa federasi bagus tapi bukan prioritas. Saya prioritas. Kenapa Bapak prioritasnya? Nanti ini jawaban Koci nanti kita buka. Kalau saya kalau kita harus mengurut media yang telah membesar-besarkan pemain itu satu. Harga pasar di dunia itu rusak. Klub-klub hancur berantakan antara di zona mana dan zona mana, Eropa Selatan gara-gara Inggris semua. Gara-gara Chelsea terutama. Bisa habiskan 2 triliun. Dan MU beli Anthony 100, goblok. Nah, itu gue sepakat. Sumpah. Kalau itu gue sepakat. Dan mereka mau jual keluar pun mahal, tapi mereka menerima dari klub lain murah. Mereka itu mau beli karena menurut mereka ya kan dia dari liga sana. Liga sana itu harga pasarannya di bawah. Mereka menyusun pasar harga itu sesuai dengan media-media ini gitu. Bikin sepak bola itu berantakan, rusak. Betul. Walaupun PSG yang memulai membeli pemain dengan di atas 200, PSG yang memulai, tapi yang bikin meledak overall Inggris. Itu hancur sekali itu. Artinya kita tuh tidak objektif lagi melihat pemain berdasarkan performa. Ini yang luput. Kita melihat pemain berdasarkan angka pasarnya. Exposure-nya. Followersnya. Apa itu. Dan itu diciptakan oleh media. Media mana? Inggris. Nah. Media atau agen pemain tersebut. Enggak, media juga bisa bagian. Kan agen tugasnya adalah menjual pemain dia dengan gaji setinggi-tingginya gitu. Orang sudah tidak mau ke Spanyol, ke Italia. Kenapa? Gaji di sana tidak sanggup. Belum pajaknya. Barcelona, tim sebesar Barcelona harus menjual satu pemain baru bisa pemain lain didaftarkan. Bayangkan. Inggris dengan gampang West Ham beli Todibo 60 juta sini. Solanke 60 juta. Itu value-nya 5 juta plus paket Big Mac. Dapat itu. Jadi menurut saya ini tidak hanya merusak timnasnya, tapi merusak sepak bola secara keseluruhan. Saya nonton Liga 1 harus ditonton. Dia ngaku nonton Serie A, nonton IPL, nonton Liga 1. Kapan kerjanya lo? Kapan, Mat? Liga 1 saya nonton terus.
Kalau saya tidak nonton, bagaimana saya mau kerja di sebelah ini ya? Ini wawancarai pemain Liga 1. Berarti ini ada Bapak kemarin Persib bertolak belakang dengan statementnya dia. Iya, Tidak mendukung emang. tayangan tiap hari tapi dia nonton. Lah iya. ini nih yang penonton-penonton kayak gini nih. Kan saya itu nonton private loh, jam 8 loh, pertandingan, match Tapi malam tiap hari minggu. kan. Persib kemarin lawan Dewa United, pertandingan seru tuh. Ricky Kambuaya main, si pemain baru Persib 2 gol, Dimas Derajat 1 assist. Betul tidak? Saya nonton sampai habis 2 Satu sama. match aja. Satu match. Iya, Tiap hari. Sesuai dengan jadwal saya. Kan Liga Indonesia ada tiap hari. Kalau dia udah rubah di Sabtu Minggu, saya kan libur malamnya. Sebelum Liga Inggris atau Liga Italia, Liga Indonesia Lu dulu. nonton? Nonton gue. Liga Inggris juga? Nonton gue. Bohong. Demi Allah, saya nonton. Berapa match lu nonton? Apa pertandingan apa? Yang kemarin? Enggak, klub apa? Pertandingan yang Iya, apa? klub apa yang lu nonton? Kemarin Liverpool lawan Ipswich saya nonton. 1, terus. Nah, kemarin MU juga nggak nonton MU. Bahkan ya, kemarin Tottenham Leicester yang memang Solanke goblok itu Iya. di depan gawang. Iya, iya, iya. Nonton saya, coach. Raguin saya. Coba saya tidak keluar-keluar kayak Afif. Nonton pasti. Tidak, nonton saya. Serie A, saya nonton Juventus Como. Nonton di mana? Apa? Nggak di-sharing di mana-mana? Serie A. Ya. Ada lah. Ada. Bang, dan berarti hasil akhirnya nih sudah kita dapatkan masing-masing. Justin 5 win, 3 draw, 2 lose dengan poin maksimal 18 poin. Oke. Sementara Mamat 2 win, 4 draw, dan juga 4 lose. 4 kali kalah. 10 poin itu rank 5 tahu? Enggak. Kan kita nggak tahu hasil yang Katanya lain. optimis. Kita nggak tahu hasil lain. Itu 3-4 Optimis itu. rank 10 poin. 3-4 itu, Koci. 10 poin itu bentar, ini 5 pertandingan 5 away pertandingan. home ya. Jadi Iya. 10 pertandingan total dari 30. Iya. Cuman 10. Apa optimisnya? Cina. Tapi bener sih, ini kayak Iya. cuman Apa? nggak nyampe setengah sih. Dari awal bilang saya optimis. Tapi saya kasih Koci. 10 poin Koci. dari 30. Ini Cina dapat 1 poin doang, sisanya dia kalah semua. Orang lain dapat 1 poin doang, kalah semua. Yang kita di atas. Kita di 4 ini. Optimis apaan? Dari 30 poin Kita lu di cuma 4 ini. 10. Foto ya, sumpah pertandingan selesai di Juni 2025 Ini ya. akan menjadi menentukan. Ya, saya foto nih. Tapi berarti kalau lu juga bergantung sama hasil-hasil tim lain berarti dong, Mat ya? Iya, Ya kan? pasti. Namanya kualifikasi, namanya mau champion sistem grup, kita tuh kita Bergantung. tuh akan melihat pertandingan lain. Iya. Sistem liga aja ya, MU udah menang, udah salaman, Ferguson masih tunggu radio. City menang nggak di sana. Kita selebrasi. Nggak jadi ya gue yang Bener, tangguh. bener. Pasti kita, apalagi yang gini, makanya kita akan ngegas dengan memanfaatkan supporter tuan rumah kita itu di ending. Justru kita tuh akan menyelip-nyelip mencari poin di away lawan Australia, lawan terus kemudian home lawan Arab Saudi. Itu kita menyelip, tapi di akhir kita harus gas tuh. Ya, optimis yang agak-agak Optimis ini ya. apaan? Tapi Optimis ujung-ujungnya 10 poin. Ayo kita bikin simulasi. 10 Bergantung. poin itu 3-4, Koci. Enggak. bergantung sama Gua 18 kaki. poin. Jepang 3-4. berapa poin, Koci, di grup ini? Jepang 30. Menang semua. Kalau Jepang udah 30, artinya Bahrain udah kalah 2 kali. Iya. Kita kalah di Jepang. Semua sama Jepang disapu bersih. Nah, Cina kalah juga. Iya. Kita bisa rebut 4 poin dari Cina. Bahrain Cina udah pasti di bawah kita. Ya belum tentu. Dan gimana? Kecuali Cina menang Jepang, Cina menang Saudi. Akhirnya itu baru kita bisa. Bahrain sih gue bilang rank 6. Antara kita dan enggak lah, Cina itu masih di bawah kita lah. Iya, Bahrain rank Bahrain di bawah 6. kita. Taruhlah estimasi dia Bukan Jepang, bikin Arab kejutan Saudi, 1 kali, 3 poin, ambil 1 poin dari kita di away-nya dia. 4 poin dia. Cina main di 5-6 poin. Kita 10, 10 poin. kita di 4 atau 3. Jauh Lebih tengah-tengah dari ya. 10. Ini pokoknya abis dari sini pasti banyak yang bikin-bikin ya akun-akun untuk simulasi ya angka-angka dari putaran grup ketiga, apakah benar dengan 10 poin yang Mamat bisa ada di peringkat 34 atau dengan Coach Yasin yang memang benar itu nggak ada di peringkat 34 kalau 10 Juni, poin. 10 Juni 2025 kita harus nonton pertandingan ini dan hitung poin sama-sama. Terakhir, Coach 10 traktir saya makan. Kalau Arab Saudi menang, kita menang lawan Arab Saudi di awal, saya traktir Coach makan ya. Ini akan banyak sarjana matematika yang bikin simulasi ntar benar di TikTok dan lain-lain ya. Sepenting apa bermain di luar negeri, pertanyaan gua kedua ini. Karena Rizky Ridho sekarang bermain Liga 1 tapi bisa memaintain kualitasnya masih sebagus itu. Apakah menurut lo dengan dia nggak going abroad bermain Liga 1 terus bisa Dia menurunkan akan kualitasnya? banyak berkembang kalau dia main di Stuck di sini. situ berarti ya. Kita tuh tidak hanya satu ya. Maksudnya Rizky Ridho itu buat saya flashback bahwa kita itu punya banyak pemain di Liga 1 yang bagus sebenarnya. Tapi karena bertahan di Liga ini,
Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Malah bahkan menurun itu. Gini aja deh, lu kalau kumpul sama temen-temen lu yang jauh lebih pintar daripada lu merasa diri lu bodoh kan? Iya. Lu berusaha untuk jadi pintar kan? Atau malah jadi minder, keluar dari perkumpulan Nah, kalau lu nggak punya karakter. Kalau nggak punya mental ya. Ya, kalau lu punya mental kan lu berusaha lebih baik, ya kan? Ya. Kalau lu berkumpul sama temen-temen lu yang bodoh semua, lu paling pintar. Lu akan leha-leha. Karena dulu kan ada istilah pemain kita homesick kan. Ibaratnya berkumpul di orang-orang yang mungkin kita culture-nya nggak kenal. Ya dulu kan gitu kan. Akhirnya mendingan pulang kampung main. Ada satu pemain Koci. Abis take podcast, kita ngobrol, saya nasihatin dia panjang lebar. Pemain muda, potensial, bagus ini orang. Saya nasihatin. Dan dia bilang siap. Saya akan berjuang sekuat tenaga di liga ini kesempatan gitu. 1 minggu pulang. Saya kayak anjing ini nih orangnya. 1 minggu. Dan 1 minggu. 1 minggu pulang kemana? 1 minggu balik lagi. Dia tuh dipantau dari scouting sana. Tawar. Klub di sini yang kontrak dia ikhlas. Enggak, luar negeri. Luar negeri, Eropa. Dia dipantau, iya. Dipantau. Dia keluar nih. Keluar. Saya nasihatin panjang lebar. Tolong, ini kesempatan. Tidak semua. Kakak Boci tidak dapat kesempatan ini. Iya. Bambang Pamungkas tidak dapat kesempatan ini sampai level Asia. Iya. Tidak banyak yang dapat kesempatan, dipantau langsung dan ditarik langsung. Ya, ke Eropa. Ke Eropa. Kau dapat nih kesempatan ini. Kau masih muda. Hajar. Tidak ada homesick dan ini. Siap. Saya memang tujuan saya mau gini. 1 minggu pulang. Berangkat. 1 minggu balik, Koci. Bayangkan, Koci. Bayangkan. Oh iya, dia cuman bentar doang ya, Iya. itu balik lagi ya. Iya, gue pernah inget Tapi nih. ini tuh scouting loh, bukan kita nitip pemain. Bukan nitip. Ini tuh scouting, artinya dia punya kualitas yang tiba-tiba kepantau di sana gitu. Gitu. Sekarang dia main di Liga 1. Gak tahu. Sekarang di mana ya? Liga 2. Liga 2. Tapi pertanyaan gue, seburuk apa sih emang Liga 1 sampai kita harus mengkampanyekan main di luar, main di luar? Sampai gue nggak mau nonton ya artinya udah buruk lah. Nggak, tapi kalau boleh lo sebutin 3 poin apa yang membuat Liga 1 seburuk itu dari sisi kualitasnya? Ya, terutama standard things. Passing control lu akurasinya berapa? Basic berarti. Basic things itu masih berantakan. Kalau saya faktor non teknisnya tidak diperhatikan. Gizi. Oke, nutrisi ya. otot. Disiplinnya itu ya. Bayangkan ya, SAD udah berapa pemain saya wawancara. SAD ya. Mereka pergi sana di usia muda kaget sampai kotoran diperiksa. Sampai salah satu pemain itu disuruh buang air untuk kotorannya dibawa ke lab. Itu tim reserve loh. Dari tim Uruguay. Kita nggak bicara Eropa ya, apalagi Eropa. Oh, si A makanannya ini, si B makanannya ini, si C. Uruguay tim reserve. Iya, dasar gitu detailnya ya. Iya, sampai kotoran diperiksa. Vitamin tubuh untuk si A beda, B beda, C beda. Indonesia disuruh apa? Naikin masa otot, lari keliling lapangan 100 kali, mau mati baru stop. Iya kan? Iya kan? Maksudnya standar-standar begitu tuh beda. Ya, nah, benar sih. itu untuk Chelsea itu A menurut saya. Untuk Arsenal, C. Kenapa C? Kenapa? Statement coach lagi nih, lagi-lagi. Arsenal harusnya memanfaatkan slot gaji itu untuk striker. Oke. Nah, kembali lagi dari duit dia lihatnya doang. Transfer. Udah ada inisial transfer. Ini kecil dan karena sabar, loan. dan sabar. Dan Arsenal sudah ada banyak pemain di posisi itu. Dibandingkan ambil Sterling, pertahankan Smith Rowe. Beda posisi dong. Beda posisi lah. Smith Rowe kan 10 ya, ke belakang. nonton Arsenal. Nah, tapi kan Martinelli biasa keluar, Smith Rowe masuk jelek. masuk ke tengah. Martinelli Iya, jelek. maksudnya ada Trossard yang bisa main dari posisi Gak itu. selalu bagus sebagai Gapsus starter. juga bisa Benar. kadang-kadang. Ngapain? Kalau nggak keluar, ngapain tambah pemain? Karena ini loan murah. Ya, Gak beli, lu gak keluar duit transfer. Betul, tapi keluar budget Gajinya cuma gaji. setengah. Gaji Betul, setengah. gaji setengahnya Sterling itu tinggi, 110.000. Coach. Ini kan gajinya di Chelsea 325 dipotong 2, berarti 100.000 lah. 100.000 mah kecil. 100.000. 1 tahun berapa tuh? 1.000 1,2. 4, ada 12. 1,2 juta. Oh iya. Enggak dong. Oh, ini per seminggu week. ya? Ini kan seminggu. 100 per 5 week. juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. 5 juta itu, Ya, 5 apa? juta itu gaji Apa? Chiesa. Di Serie A lu jangan bandingin sama Premier League Enggak, dong. kenapa Arsenal ngambil Chiesa? Posisi yang sama di kiri. Itu tololnya Arteta. Nah itu, makanya C. Ada yang sepakatnya juga. Kayak ini gue sepakat. Ya sepakat Gue C juga pengen makanya. Chiesa masuk. Kenapa nggak Chiesa? Dibandingkan betul. Sterling kemana-mana Emang. Chiesa.
Tapi Arteta emang sering bikin blunder. Cuman dengan kehadiran Sterling, kalau gue bilang ini B. Untuk gue B. Tapi kan Chelsea injury prone dong. Lo harus memikirkan Oke, tapi dalam 1 tahun terakhir dia nggak ada fakta kambuh ACL. Iya. Dia nggak ada fakta tapi itu. kontribusi juga kecil dong. Lo melihat dia kontribusi bagus nggak? Bagaimana kontribusi bagus Allegri taruh di bek kiri? Bagaimana ceritanya? Nggak masuk sama skemanya Bayangkan, Chelsea itu pemain yang berbeda ketika main di timnas dibandingkan balik ke Juve di wingback. Karena selalu dia dibiarin, dibebaskan di kiri. Sementara balik ke Juve harus jadi wingback, main 3-5-2, Chelsea wingback kiri, Chelsea wingback kanan. Apaan? Gimana? Makanya bagi Arsenal kenapa bisa dapat pilihan lebih bagus. Yang lebih bagus daripada Sterling. Betul. Maka dari itu gue nggak kasih A, gue kasih B. Karena kalau lihat secara overall Sterling lebih bagus daripada Martinelli dan Trossard. Dan bahkan dia bisa yakin Coach, ini kita beda pendapat. Sterling menurut saya yakin. Udah terlalu ngawur sih. Bukan habis lagi udah. Bahkan dia bisa jadi false nine. Ya waktu di City juga. Iya, di City bisa jadi. Lo nggak setuju maksudnya lebih jelek si Sterling daripada Martinelli, Trossard atau siapa Reiss Nelson itu? Apalagi kalau butuh. Reiss Nelson udah cabut. Kalau bisa main di kiri dan juga bisa main di nomor 10 ya. Ya Trossard jauh lebih bagus daripada. Sebagai super sub, sebagai starter dia sering main jelek. Sih nggak pernah nonton Arsenal. Nonton, Koci. Ya, setahun sekali menurut saya Sterling itu level jeleknya jelek banget, Koci. Enggak lah. Enggak. Tahun lalu kan dia cukup Sterling itu jelek di awal banget. Menurutku ya, di awal ya. Kemarin kan isunya adalah Juve tidak jadi dapat Nico Gonzalez, mau beralih ke Sterling kan. Tuhan jangan tolong. Udah nikah dulu sama Arsenal. Iya tolong jangan. Body loan gitu biar musim depan ambil lebih hebat. Ya 5 juta tuh gajinya Chiesa. Ya gaji pemain Serie A emang segitu rata-rata. Dan permanen ya. Iya permanen. Ini loan. Dengan bayaran 10 juta untuk transfernya ya. Iya. Oke, yang kedua nih Eropa, tenang Coach. Ini Eropa. Eropa nih. Pemain yang mendapatkan Ballon d'Or selain Ronaldo dan Messi sepanjang masa ini. Coach berapa? 3. Harusnya saya dulu dong. Tadi kan Coach dulu 1. Oh iya. Lo berapa? Saya. Dia 3. Hah? Dia 3. Lo harus tambah dong. Iya bidding. Nanti bidding lagi. Oke, lo 4. 5. 6. Nambah. 7. Ambil. 7 ambil. Ya? Oke. Ntar dulu. Mana waktu sebut satu nama ya, bukan berapa kali dia dapat gak masuk gitu kan? Oke. Nama yang pernah menangkan Ballon d'Or sepanjang masa. Ayo 30 detik dari sekarang. Mana gitu? Fabio Cannavaro. Oke. Zinedine Zidane. 2. Nedved. 3. Platini. 4. 4. Terus kemudian anjing kemarin siapa ya? Kemarin siapa ya? Ya udah, berapa detik lagi? 15 detik. 4 Cannavaro. 10. 9. Anjing tadi udah 7 di otak. Mana? Bohong. 5. Van Basten. 3. 2. Baru 5. Jangan digituin. Banyak banget, ada Modric, kemarin. ada Kakak, Gullit, ada Gullit ya. Banyak Paulo Rossi, Rummenigge, tuh tontonnya. Johan Cruyff juga pernah. Iya. Oke, Tadi udah 7 di otak loh. Enggak bohong. Beneran, Koci. Kalah. Jadi kalau Eropa selesai. Malah Liga 1 doang dia. Lepas. Satu sama, lepas ya. Lepas Oke. aja itu, biar seru. Gini. Yang ketiga akan jadi pertanyaan penentu siapa yang menangkan di segmen water break ini. Ini gampang, buat coach harusnya gampang. Sebutkan nama-nama kiper Arsenal sepanjang masa. Lo berani bidding berapa? 3. Lo berani bidding berapa? Anjir 3. Arsenal banyak. Yang di Juventus ada berapa? 4. Ambil. Iya. Benar nih? Iya. Ramsdale, Martinez, Szczesny, Lehmann. Oh iya. Oke. Kira dia nggak tahu. Mama tahu nggak diri? Coach pikir saya nggak tahu. Gue kira dia nggak tahu. Parah banget coach. Cadangannya Szczesny juga bisa saja. Iya, lu berani nyebut berapa tapi kalau Fabianski belum. Ya 5-6 lah. Fabianski, Simon. Lehmann. Fabianski. Ya Fabianski juga. Iya, masa kalah? Iya, Arsenal. Gue kira dia nggak tahu. Saya lebih senjata peluru. Saya lebih Gunners. Oke, nih water break ya. Yang pertama adalah siapa yang paling bisa banyak nyebutin tim asal London? Ayo. Berapa? Coach? Tim asal London itu yang profesional juga divisi 2-3 ya? Boleh. Oke, 7. Ayo. Mati lu. Ambil.
Oke. Ambil. Masa nggak ada perlawanan? Oke. Lawan dong. Saya setuju juga soalnya. Oke. Ayo. Mulai. Waktu dong. Ya, Oke. 1, 2, 3. Oke. Arsenal, Now. Chelsea, Fulham, Crystal Palace, Millwall, Charlton Athletic, 15, Burnley. 14, Sorry, bukan Burnley. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Wimbledon. 5. Wimbledon. Wimbledon 2-1-0. Gak usah banyak cincong, lu googling ada Apa ini? Wimbledon. Terakhir Wimbledon. Terakhir Wimbledon. Semua jawaban. Iya, Semua yang jawaban semua harus benar. dicek dong. Semua benar. Sebenarnya lu belum nyebut ayam sayur lu, coach. Oh iya, nggak perlu disebut. Spurs enggak. Mana Wimbledon? Wimbledon ada. Crystal Palace betul. Burnley mana? Tahu gua ada Fulham belasan betul. tuh. Millwall. Ada 12 atau Millwall. 15 gitu. AFC Wimbledon. Kurang 2 QPR. menit. Iya, banyak. Iya, Ini cuma banyak. 30 detik. Kalau saya sih hafalnya Tottenham. Enggak, Tottenham enggak itu. Nggak bisa. Nih, Mat, lu ya. Oke. Selanjutnya, masa 1-0 ya. Saya bidding ya, duluan 1-0 ya, 1-0 ya. Saya bidding duluan ya. Ya, pelatih top yang dulunya bukan pemain terkenal. Mamat, berani Enggak, berapa? bentar. Bukan Pelatih pemain top. terkenal itu kan agak ambigu itu. Iya, maksudnya pemain itu nggak star, nggak Oke. superstar. Oke. Beda kan kayak Zidane. Iya, oke, Iya, oke. oke, paham dong di situ. Mat, berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ambil. ini baru bidding. Ini baru bidding. Banyak. Padahal di jawaban di contekannya gue cuma berapa? Cuma ada ya paling 7. Makanya nanti orientasi dia beda nih. Oh, itu menurut saya terkenal ya. Saya Iya, nggak boleh. Iya, Nggak, Pokoknya nggak parameternya adalah Jangan tadi ya, gitu. Zidane. Oke. Oke, Tuh, lanjut. 2, 3, mulai. Allegri, Allegri. Conte biasa aja. Conte terkenal, Anco. Tapi Nggak nggak boleh. superstar. Enggak, superstar Conte itu. Conte terkenal. Superstar. Terkenal, Ya, iya. terkenal. Kapten doang. Ayo buruan. Iya. Siapa tadi? Allegri. Ini Neil Meizar. Nggak boleh dong. Di lokal nggak boleh. Oh, lokal nggak Gua boleh. akan kalah. Aturan dulu nih, jangan waktu jalan ya, jangan waktu jalan. Nggak boleh dong. Jangan. Gua akan itu. Jose Mourinho, boleh, ya. Jose Mourinho. Ya, oke. Jose Mourinho, terus baru 2. Iya, siapa tadi yang pertama? Berdua. Allegri. Arsene Wenger. Arsene Wenger. Oke. Arsene Wenger, oke. Terus Arteta mah. MU banyak. Oke, Arteta. Arteta kan nggak terkenal. Anjing ini. Ferguson aja. Nggak mungkin lu dapat 10. Lippi. Nggak mungkin. Patokan terkenalnya apa nih? Nggak. Lu kalau Conte semua orang kenal. Iya. Tapi nggak Ferguson Banyak kan. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Ferguson. Ferguson. Lippi. Gus Hiddink. Lippi. Gus Hiddink. Gus Hiddink Ten waktu Hag. pemain nggak terkenal dia. Arne Slot. Arne Slot. Siapa tahu di zaman itu mereka superstar. Enggak. Gue tahu. Enggak. Conte padahal cadangan David loh. Enggak. Conte itu top di zamannya. Iya. Timnas dia. Timnas cadangan Euro 2000. Enggak. Enggak, dia Pilih dia. pemain penting. Dia pemain penting. Mau dilempar nih sama gua karena Conte nih. Gak usah ngeles lu. Oke, sekarang ini Yes, lebih banyak 2-0. lagi. nih. Udah pasti 2-0. menang. Udah pasti menang. Yang Udah ketiga menang. ambil. Water break dulu. Ya, sekarang kita main bidding-biddingan. Skuad Belanda di Piala Dunia. Nah, ini buat coach ini. Waduh. Skuad Iya, Belanda. nggak ada lokal-lokalan. Piala Dunia. Kalau beliau boleh intervensi tidak ada Liga 1, saya juga boleh intervensi tidak ada Belanda. Ya, enggak boleh gitu. Liga Belanda oke nggak boleh. Ini squad. Timnas Belanda tahun 2010. Ini Piala Dunia ini. Ya, Piala Dunia Ya, 2010 final lawan Ya, Spanyol. Berapa pemain? Iya, berapa Ya, pemain? itu dia. Berapa? Mamat Siapa dulu? Iya, Mamat Di dulu. final mah tingkat final. Berani berapa? 6. Oh, 6 berani. 8. 8. Ya, 11 nih. Ada 25 loh ya. Dengan cadangan Iya. lain. Oh, dengan cadangan boleh. Boleh. Oh, 11. Ambil. Serius nih? Iya. Ya, ayo. 2000 Bentar. berapa? 2010 Final lawan Anjing Spanyol. kiper itu siapa ya namanya? Enggak, bentar. Waktu. Piala Dunia Ya, Afrika. oke. Piala Dunia Afrika. 1, 2, 3, tank. Van Persie. De Jong, Miguel. Van Bronckhorst. Oke, terus di tengah itu, aduh hatingnya udah lama banget. Apa nih? Arjen Robben. Nggak jalan waktu. Udah. Mana nih? Terus. Jalan. Terus jalan. Mana? Itu tuh di situ tuh. Jalan. Cepat. Ya, Arjen Robben. Robben, ya Robben. betul. Terus 4. ini siapa namanya? Tuh Rian Babel. Babel. Ada di cadangan. Ya. Rian Babel. Terus Baru 5. 11. Cepat. Koci, ayo sebutin 11.
Back deh. Dari Saya udah belakang, sebut ayo. Van Bronckhorst tadi. Penjaga gawang Bronckhorst boleh. kiri. Penjaga gawang Stekelenburg ya? Iya, Stekelenburg. Stekelenburg. Bener. Saya antar Van der Sar apa Stekelenburg? Di depan itu Depannya 3. bentar. Waktu. Kita nonton Kasih bareng waktu itu, Coach. Iya. Kita Kasih nonton di waktu. Citos. Kasih waktu. Enggak penting udah kalah. Ya, tadi harusnya saya lepas 8. Ngapain kepancing lu? Lu ngapain kepancing Anda? Itu kan main Saya nggak mau Om satu ini menang. klub yang pernah juara Liga Premier dari tahun 1992. Oh, Premier League ya? Iya, Premier League. Oh, nggak usah, Oh ya. Apa duluan? Ya bener ya. Lu yang lempar aja. Lu yang lempar. Ya sama aja, silakan Coba. begitu. Ini siapa Beckham siapa MU? Ya, pasti dia milih Beckham. dong. Ya udah pasti Beckham lah. Tuh. Oh iya, benar. Emang anjing. Padahal udah dibalik ya. Iya. Sana ada langsung buka MU. Iya, ya. Berarti memang bukan koinnya. Yang peruntungan MU kan. Itu udah gue balik anjing. Lu gimana sih? Balik. Nah itu takdir kan. Bayangin Berani coba. berapa? Seperuntungan emang MU. Berani berapa? 3, 3, 5, 5, 6. 6. 7. Ya silakan ambil. Ambil 7, ayo. 7. Ya. Leicester, Ya. MU, Nah, oke. Arsenal 2006, Oke. City, Oke. terus kemudian Chelsea, Oke. kemudian Tottenham, Apaan lu Mana pernah? Wah, ngaco. ngawur anjir. Oh ya, tinggal 10 Aston detik lagi. Villa. 10 detik lagi. Apaan? Aston Ini Villa. era Premier League. 92. 92. Enggak. Enggak ada 92 enggak. 2, 1. West Brom. Orang cuma 6, Mat. Cuma 6. Lah kalau cuma nang jangan disuruh bidding sampai Nah, ya lu nya Kan aja itu yang so salah berani. biddingnya. Ya. Makanya gue udah Blackburn. begitu dia berani bilang 7 gue lepasin, gue tahu pasti salah. Nah, dan ini sudah ada seperti biasa. Ada koin Ada lagi. poin lagi. Ada koin. Ya udah gue MU dah dia Beckham. Ya, Beckham. Oke, Boleh. nanti saya akan tanya balik apa enggak ya. Ya. Silakan diputuskan. Ya. berdua. Ya. Ah, ini balik. Udah Oh, balik enggak, deh. sabar, ulang. Ini udah rusak. Satu. Balik nggak? Balik. Ya udah balik deh. Balik. Balik. MU. Sejarah. Bilang kan. Kalau saya suruh balik, manfaatkanlah kesempatan itu. Sejarah. Oke. Tapi di Waterpick ini karena saya sering kalah. Jadi saya akan Curang menyiksa. nih tadi Aduh, harusnya yang kemarin minggu juga lalu. harusnya ada Saya hukuman juga nih. Kemarin, Ji, kemarin ya. yang tadi yang kita minta. Minggu lalu gue 3-0 menang Wah, lawan dia. iya. Betul. Ya. Tapi Enggak ya, gini aja, bayar yang minggu lalu. Woi. Ya 3-0. Bayar dulu, baru ada hukuman. Ya setuju ya? Setuju gua. Setuju. Setuju. Hukumannya apa, Ji? Kan lu menang. Kan lu menang. apa? Enggak, hukuman dulu. Bentar. Biar Lu bikin Bukan Anda rumah-rumah produser Lu ya? bikin Weh. lu bikin beat Oh, roasting ini- Koci Iya, kalau berani. ayo. Ini talent- Satu beat ya, satu beat. Apa? Satu beat roasting Koci. Koci kalau lu Lah saya udah pernah roasting dia Ya di udah, Jabra. bikin Oh, iya, satu beat. bikin. Iya, udah bikin pernah. sekarang, Bikin bikin satu. sekarang. Bikin sekarang. Dengan kondisi yang Dengan kondisi apa current, yang sepak bola zaman sekarang. Hah? Yang terupdate sekarang. Woi, Dia kok lagi tiba-tiba keluar saya negeri. ditantang? Emang brengsek nih orang-orang ini. Orang ini. Gue produser kemarin saya dikasih waktu 1 menit karena harus 13. Iya. Ini marah-marah, produser ngikuti ya, nggak apa-apa balik lagi 30 detik. Enak aja sekarang saya bikin aturan. hakim katanya. Dirubah lagi. Hukumannya apa sih hukumannya? Hukumannya adalah Dan aneh-aneh nelfon mantan nih. Anjing-anjing kadang-kadang hukuman nelfon Enggak, mantan. enggak saya. Apa lagi? Menjepit di resleting. Anjing. Sakit banget. Itu sama aja menjepit bulu. Menjepit di resleting. Boleh nggak? Itu merusak masa depan anjing. Tarik satu aja ya. Tarik Bukan satu, itu tarik aja. satu. Ya, iya, Bukan. tetap aja Pak, nggak nyaman itu Pak. Sakit itu Pak. Oke. Udah, jangan main di area rumput futsal lah. Apa produser Ripan Pradipta? Apa hukumannya? Saya ini mah patut Yang produser. menang yang nentuin. Yang menang nentuin hukuman buat yang kalah. Kok saya udah tunjuk yang menang buat. Oh iya. Iya. Oke ya, siap Ya, ya. ya, ya, siap. Oke. Tadi MU, Ya. Bapak Ya, yang menang. Panji Ya. duluan yang Ini lebih. yang kalah ya. Ya, ya. Silakan tentuin hukuman buat dia. Lah.
Dia udah mau. Terima kasih. Oke. Jadi seperti biasa akan ada bidding-biddingan ya. Anda siapapun yang memulai duluan dia akan ngebid dan selanjutnya akan bertukar lagi posisinya ya. Oke, untuk pertanyaan. Sebutkan berapa pemain nomor 7 di MU? Masih ada berapa? Berani berapa? Berani berapa? Pemain nomor 7 di MU, silakan. 5 dulu deh. 6. 7. Ayo. Bisa. Bisa. 8. Kasih lah udah. Ambil. Kasih. Pokoknya di sini nggak pernah berkaca dari saya. Pokoknya bidding itu kasih ke lawan aja. Sekali-kalinya saya kasih koci kalah loh. Udah, jangan kasih biarkan dia untuk berpikir. Kasih. Oke, silakan. 30 detik dari sekarang. Jelas, George Best, Eric Cantona, David Beckham, Angel Di Maria, Sanchez, 7 Mason Mount, terus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ronaldo. 4. Ronaldo. Oke. Ya lu gua. Oke, 8. Depay. Kaget kan kalau diteriakin kan? Bener, kaget kan? Valencia sempet ya. Valencia Owen juga benar. Kaget kan kalau diteriakin gitu waktu 11, 10 geblek kan? 1-0. Oke. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Iya. Kita tahu tapi nggak bisa jawab gara-gara diteriakin. Oke. Berbahasa Inggris dan terutama Indonesia. Lu dulu, kan udah coach. Ahli bahasa, wah, pas Bahasa aja yang bisa bahasa Inggris. Interview mulai bisa. Udah aku. Bahkan ini ya, saya ambil patokan Justin Abner ya. Ketika datang sini, bahasa Inggris saya kan saya merasa buruk ya. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, justru bahasa Inggrismu lebih bagus dari Coach STY. Enggak itu. Oh, dari Coach STY. Dibandingkan STY aku lebih bagus. Aku langsung, wah bangga nih. Berarti separah itu STY. Maksud aku, Padahal lu hancur, dia lebih hancur lagi. Aku tuh udah panik hancur kan. Ternyata menurut Justin lebih bagus aku. Nah, maksud aku gini, kita kemampuan linguistik orang-orang itu beda-beda lah. Ada orang yang terlahir memang susah untuk menerapkan bahasa baru. Kayak lu ya. Kayak saya gitu. Dan teman-teman fak-fak yang lainnya. Susah sekali gitu. Karena lidah udah kaku. Ya, bahasa Inggris SD nggak ada. SMP guru kadang ada, kadang enggak gitu. Nah, jadi beda-beda. Tapi untuk jangka waktu 3 tahun, sudah saatnya sih. Maksudnya paling tidak berkomunikasi dengan pemain yang jangan bahasa Indonesia deh, bahasa Inggris universal. Harusnya itu udah saatnya untuk bisa. Paling tidak dalam keadaan bahasa sepak bola. Gini, gue itu cukup mendalami bahasa ya. Terus setuju tidak setuju nih? Gue setuju. Setuju berarti setuju juga. Setuju juga ya. Sama juga. Gue cukup jadi gue tahu kira-kira kadar kesulitannya itu seperti apa. Kalau kita bicara kadar kesulitan untuk gue ya, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, Indonesia paling gampang. Indonesia tuh gampang banget untuk dipelajari. Dan menurut teman-teman bule gue yang pernah tinggal, bukan liburan, tinggal di Indonesia, mereka juga bilang semua, Indonesia tuh gampang. Dan mereka bisa bahasa Indonesia, cuman niatnya nggak ada. Dan gue rasa kalau dia terbuka sama kayak pelatih Jepang yang baru datang, yang cewek, timnas cewek. Dia datang bilang, saya mau belajar bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah ini kan menunjukkan gesture terutama ke supporternya, ke fansnya bahwa gue datang nggak hanya untuk cari duit doang atau tapi gue berusaha. Nah ini yang gue nggak ngelihat dari Sintayong. Iya masalah, itu dia waktunya nih udah 3 tahun, berapa tahun? 4 ya? Dari 4 tahun. 4 potong pandemi. Nah pas pandemi nggak ada kerjaan, kenapa nggak belajar? Iya kan? Iya bisa di rumah juga belajar. 4 tahun deh, udah 4 tahun maksud aku tuh. Kalau pertanyaan itu diajukan di tahun pertama, saya masih kemampuan linguistik orang beda-beda lah, sulit lah. Tapi 4 tahun itu waktu yang cukup lama gitu. Tenang aja cuma 2
2,5 tahun udah dipecat. Iya, untuk paling enggak bisa memahami lah. Iya, gue udah dapat golden visa juga. Iya, golden kan? visa. Belum bisa bahasa Indonesia juga. Golden tapi. visa. Ya, ini nanti ada foundation juga. Oh iya, emang udah. Emang ada. Emang nggak diundang? Aku diundang. Mas Coach diundang. Oh yang itu. Yang apa? ST Di DM Foundation. Instagram itu beneran Oh, enggak di DM, di chat ke cewek. Enggak, gue nggak diundang. Gue di DM soalnya. Wah, apakah saya akan datang mewakili? Nggak, tapi itu beneran dia yang bikin atau ada orang yang Nggak tahu ya. atasnamakan dia? Nggak tahu ya, ada undangan pokoknya menghadiri launching ST Foundation gitu. Iya. Maksud aku udah dapat golden visa itu udah top tier lah Iya, gitu. iya. Paling nggak ayolah gitu loh, biar paling tidak di dalam sepak bolanya bisa mentransformasikan apa yang dia maksud kepada pemain-pemain ini gitu. Menurut lo kalau jadi pelatih nggak bisa ngerti bahasanya, Sulit nggak, Coach? Susah apa sih, Coach? Untuk kan katanya bahasa bola itu pada akhirnya Sama. universal gitu, bahasa bola gitu kan, ada gerak-geriknya. Attack, Segampang- defense. susah apa untuk Kalau bahasa Tarsanya sih memang universal. Iya. Tapi kan kalau lu jadi pelatih lu harus menjelaskan secara detail. It's different lah. Beda banget dengan ada translator. Iya, Dengan segala respect untuk JJ, Iya. tapi tetap beda. sama satu lagi bahasa Inggris siapa? Ada juga kan, 2 translator kan dia kan? Satu juga ada Iya, bahasa iya, Inggris iya, kan? iya. Oh, JJ juga nggak bisa bahasa Inggris. Bukan, yang satu lagi ada, nggak tahu deh gue JJ gimana. Mana ada JJ satu nggak lagi. bisa bahasa Inggris. Ada satu lagi yang bahasa Inggris memang. JJ bilang bahasa Inggris dia jelek. Jadi untuk gue sih ya harus dan sangat ketahuan lah bahwa bahkan waktu gue di Jawa Tengah seleksi gue coba bahasa Jawa biar itu lebih ngerti. Coach bisa? Karena Bahasa di Jawa. So, aku dari Surabaya, Cuk. Tapi Wah, kasar. di Surabaya. Oh. Wah, celeng wong iki. Celeng itu babi kan. Ngomongnya tahunya bahasa-bahasa makian Tapi kok doang. jadi halus ya kalau orang Jawa ya makian. Keterpaparan berita atau terlalu banyak informasi yang masuk ke semua penonton sepak bola, jadi kita ada kejenuhan nih kayaknya. Nggak kayak dulu nih, kita kan nungguin tabloid sesuatu kayak kan, nungguin Tabloid bola udah ngomong aja yang udah nggak ada lagi. Majalah Liga Italia yang anjing Majalah, ketika iya, go. ya, Jadi apa nih? Ketika itu datang kita langsung haus informasi. Sekarang tuh jadi kayak terlalu banyak informasi yang masuk Iya dan tidak. dari medsos, dari handphone, dari TV, highlights pun sekarang Oke. ada. Lu jadi kayak jenuh gak sih lihat sepak bola udah nggak Enggak. terlalu zaman sekarang? Gini. Bahwa ada masuknya informasi berlebihan Ya. itu betul. Ya, Tapi kan kembali ke kita sendiri. filternya. Kita filternya seperti apa? Kalau lu suka baca media massa yang suka keluarkan hoax itu ya itu salah lu sendiri. Jangan salahkan handphone lu atau iPad lu. Iya dong. Iya. Gua kan pilih-pilih media juga siapa. Media Belanda doang yang lu baca anjir. Nggak atletik juga. Kita mengakui. Amerika yang hoax yang kemarin Ini apa? Ada tapi namanya yang Amerika tuh yang suka bikin jadi hoax. pegangan. Apa? Dia yang bilang. Dia bilang. Jadi pegangan. Dia yang bilang. Ada Dia itu. yang bilang. Itu yang apa yang Itu Ten yang Hag perang. katanya cuma boleh ini Ten Hag, ya. yang rekomendasi nomor apa posisi segala macam itu kan dari media Amerika sebenarnya nggak begitu terpercaya. Cuman sampai sekarang belum terbukti tuh keabsahannya bener apa enggak tuh yang Ten Hag dengan Ineosnya seperti apa. Iya, Ten Hag katanya cuma mau karakteristik kayak apa dia yang Enggak, tentuin itu gua nama. nggak baca media Nah itu. ini, Iya, kan lu silakan. pernah melontarkan argumen itu kan, kalau Ten Hag udah nggak bisa milih pemain, tapi lu cuma boleh, nih gue butuh nomor posisi ini dicari Iya, sama Ines iya, kan. iya, Nah iya. itu katanya tuh medianya tuh hoax sebenarnya. Kita belum tahu sebenarnya. Enggak, itu gue baca di media Belanda bukan media. Ya betul, dia belanjanya nyatut dari koran Amerika. Enggak, Karena yang pertama mungkin. itu. Belandanya nggak mungkin nyatut. Lo kemarin baru uploadin Inggris. media Belanda telat tuh. Apa yang kemarin Enggak, gue bilang ini telat media Belanda. Ya belum- karena itu berita Indonesia anjing. Media Belanda baru. Berita Indonesia harap dari Belanda kan tolol. Gimana tuh? Berita Indonesia Berita Indonesia mah Jakarta Post. Iya. Nggak ada Pos yang ngerti. kota. Nggak ada yang ngerti Jakarta Post. Pos kalau- kota. Jadi kita Iya. itu harus milih. Milih. Dan which is good karena sekarang ada masuk berita Fabrizio Romano, here we go. Udah tahu kalau dulu nunggu 2 hari Iya, lagi. iya. Tabloid bola turun. Oh ya ternyata pelatih ini datang. Enggak, sekarang langsung on time semua. Iya. Cuman memang kita harus bisa milih karena memang banyak hoax. Iya, iya. Terutama akun MU itu banyak yang hoax. Akun MU ya, Iya. akun MU yang Bisa ada salah. akun MU itu gimana Yang akun salah MU ya? Akun-akun Sama akun MU Inter banyak. itu hoax. Ada, Iya, anjir, iya, akun iya. Inter. Hoax mulu. Berarti lo tidak setuju ya coach ya? Kalau Iya. too much information ini zaman Enggak, sekarang, lo gimana Mat?
Saya tidak setuju sih pilih-pilih. Oke, Pilih-pilih tergantung gue kita. lagi kan? Harus Bapak Menir. Apa Nyong Menir. Ini harusnya giliran saya duluan nih. Makanya 1 Bapak, 2 saya, 3 Bapak, 4 saya. Iya, kalau bilang lu Kenapa? Tadi karena 3 diambil dia. Oh, iya. Enggak lah. Orang 3 saya Ini diam salah lah. saya berarti moderatornya. Orang 3 saya diam lah. Oke, argumentasi apa, Mat? Argumentasi saya tidak setuju ya, karena lagi-lagi kita memang harus milih, dan ya kan kita tuh kan diberikan satu buah HP, terus kemudian kita install misalnya Twitter atau berita-berita apapun, ya tergantung kita. Iya. Kalau kita lagi gak pengen dengar berita bola, ya udah cari yang lain. Betul. Iya. Nonton YouTube, Iya. Just Talk Media gitu. Iya, Nonton, ya bola juga. Iya, Nggak ada nonton Just Live. National Geographic apa gitu, binatang-binatang, hiena lawan harimau gitu kan bisa. Itu faktor umur kalau Iya. nonton gituan biasanya. Ada tuh yang bersihin kuku kuda. Iya. Tapi nonton itu. Iya, itu bener sih. Itu kayak status buying anjir. Anjir ini. Itu seru loh. Itu Seru banget. Anjir, Gue nonton gimana? lagi. Gue juga nonton lagi anjir. Oh ternyata Gue juga nonton kukunya lagi anjir. begini. Iya, gue juga baru tahu anjir. Kalau kalian mau tidak jenuh informasi bola, nonton bersihin kaki. Gue juga nonton tadi. Itu seru anjir. Aku juga. Gue baru tahu itu anjing kuku kuda begitu. Pertanyaannya adalah siapa pemain dengan skill individu terbaik di timnas saat ini? Ini kan Timnas subjektif Indonesia. Ya. Timnas Indonesia. Oke. Taruh satu dulu. Oke. Yang pertama Satu. dulu siapa? Ragnar Orat Mangun. Kita akan lihat survei membuktikan ada di nomor kedua. Masih. Oke, jawaban kedua, Coach. Bingung. Ayo. Bentar. Ada waktunya. Marcelino, oke. Kita lihat Marcelino ada apa tidak? Survei membuktikan. Tidak ada. Gila masuk. Sarap ini mah. Ya orang yang disurvei ini tahu skill bagus itu adalah main bagus, bukan skill individu. Begitu. Oke, coba lu. Saya. Iya. Untuk merebut jawaban nomor 2 ini, Mas. Saya ini kalau tidak ada saya banting ini. Ya. Tom Haye. Tom Haye, yakin? Iya, yakin. Nggak mau dirubah? Nggak mau. Oke. Tom Haye, kita lihat apakah akan ada di survei ini. Survei membuktikan. Yeay! Nomor 1. Saya udah bilang yang Tom main Haye. bagus, bukan skillful. Itu Ini pertanyaan salah kalau gitu. Siapa yang lebih punya visi bermain? itu mereka nggak paham. Mereka nggak paham itu. Ini Kan ini ngomongin netizen, Coach. kan yang disurvei netizen. Ya, Mamat berarti dengan Tom Haye Tom tuh Haye. 50 Saya poin. Oke. tahu. Gue gak pernah lihat Tom Haye lewatin pemain tuh. Iya, tapi menurut orang passing bagus Skill itu passing. skill. Koci, Oke. makanya pemahamannya diturunin. Kita lihat tiga di bawahnya. Saya Kita udah lihat. pernah ya? Nomor 3. Pasti Martin Pass. Mana ada Martin Pass skill bagus, Skill aduh. keeper. Ya, tapi kan skill kiki, handling bola. Oke. Skill. Yang keempat survei membuktikan. Jaize. Jesse mana ada, aduh. Iya kan dia ball playing defender. Tapi gue setuju nih, back harus dihormati kadang-kadang. Oke. Iya, tapi bukan dengan skill. Ya. Nomor 5 siapa? Yakob Sayuri. Ini masuk. Ini baru skill. Ini betul. Lagi-lagi nomor kedua ini dimenangkan oleh Mama salah satu ini. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jadi ketahuan game yang absurd untuk Mama. Kita masuki segmen Waterback Family 100. Survei lagi. Survei. Oke. Semangat pastinya. Saya semangat nih. Kita toss coin dulu seperti biasa, oke? Beckham, MU? Ya. Oh, dia nggak mungkin MU. Gua Beckham. Oke. Beckham di atas. Udah dibilang rubah koin. Ya. Jatuhin. Waduh, masih jatuhin kan? Nah, jatuhin di bawah. Jatuhin ke meja. Oh, Mat. MU. Ulang Harus di mitosnya. lantai. Enggak. MU harus di tanah, di dasar. Nggak boleh. Ulang di meja. Nggak sah hukumnya kalau MU di lantai. MU. lagi, Coach. Emang Udah ganti pelatih, udah bagus. Ganti pelatih udah bener MU. Udah dulu. bener, MU Ini tanda-tanda dulu. MU akan berjaya di bawah Amorim. MU. Oke. Berarti Berjaya di bawah. pertanyaan pertama berarti Mamat akan menjawab lebih dulu. Oke, Ini langsung boleh Enggak, dia milih dong, Oh, ya, boleh milih. atau ambil atau mau lempar ya? ambil. Hah? Ambil dulu. Enggak, harusnya dengan pertanyaannya dulu. Oke, pertanyaan Nah, dulu. dulu. deh. Siapa pemain timnas Indonesia yang paling karismatik di dalam dan luar lapangan sepanjang masa? Nah, ini jadi sudah kita sebar. Sepanjang masa. Ya, kita sebar di kuesionernya grupnya Sobat Sporty. Ini batas kesalahan berapa? 2.
Jadi sekarang, rules-nya adalah lo boleh salah 2 kali. Jadi kalau lo salah, akan dilempar ke Coach Yasin. Kalau gue bener? Kalau Coach Yasin bener, lo harus menuhin. Atau lo harus jawab berapa kali, lo salah. Kalau lo bisa jawab semua, lo kan pasti akan menang. Oh, tetap harus semua? Iya, kalau misalkan lo salah, akan dilempar ke Coach Mamat lagi. Kalau Mamat salah lagi, akan dilempar ke Coach Yasin lagi. Ya, gitu. capek lama dong. Iya, emang gitu. Emang nyari poin sebanyak-banyaknya ini sekarang. Oke? Wah, main apa lempar? Ya kalau dua-duanya nggak bisa jawab dua-duanya, udah selesai gitu. Sepanjang masa ya? Panjang masa. Oke, kita mulai dari Mamat. Lempar. Anjing, lempar. Anjing. Sepanjang masa. Kalau bilangnya dari 2020. Sebut aja Coach nama main timnas yang lo kenal punya Ricky karismatik. Yakobi. Ricky Yakobi. Oke, kita lihat Ricky Yakobi. Survei membuktikan. Salah. Langsung lempar ke saya. Kamu sama saya. Mamat, benar. Saya. Iya. Bambang Pamungkas. Bambang Gentolet Pamungkas. Ini dia survei yang membuktikan. 1. BP loh ini. Monitor. Satu. Nomor 1. Nomor 1. Ini faktor kumisnya. Woi, kapten terlama. Kapten. Mau cuman wawancara, cuman kalau di preskon doang. Nggak mau sembarangan tiktokers gitu nggak mau dia. Oh, kesini 3 jam mau? Nggak mau, iya kan? 3 jam. Resmi. Resmi. Kan udah nggak jadi pemain di sini. Oh iya. Manajer waktu itu kan waktu itu ya. Udah pandit dulu. Udah pandit. Oke, Mat, jawab lagi Mat. Siapa? Yang Saya kedua. nih. Iya kan harus jawab terus sampai habis. Kalau nggak bisa akan ke coach. Paling karismatik. Paling karismatik. Bosa Losa. Bosa Losa. Kita lihat apakah ada Karismatik survei menurut membuktikan. anak-anak Papua. Nggak mungkin nggak ada. Ada lagi Bosa Losa. 50, 30, sudah 80 yang dipegang oleh Mamat. Ayo, lagi Mat. Ponario Astaman. Ponario Astaman. Kita lihat apa ada Ponario Astaman. Anjing, Itu dia. masa Belum sempat nggak ada membuktikan, udah main muncul aja Popon nih. masa nggak ada. Ini ada coach Sampai survei nih. Kurniawan. Anjing. Kurniawan Yulianto. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Ya, Saya menang, berarti Bang. sudah Saya- ditentukan. Saya dong. Iya, Mamat Saya yang menang. memenangkan game pertama ini dengan 80 poin, 2 jawaban yang berhasil. Yang kita lihat yang di nomor 2 ada siapa? Nomor 2 survei membuktikan Hamka Hamzah. Lu kenal Hamka coach ya. Terus yang di nomor 4 ada siapa? Karis nih. Jaizes. Betul sih. Dan terakhir nomor 5. Wow, Bima ada Sakti, Bima betul sih. Sakti. Rocky Putri aja nggak masuk. Karismatik. Kalau stylish, Kalau dia, Rocky. kalau Rocky mah ini flamboyan, eksentrik gitu kan. Jadi karismatik. Oke, itu dia di pertanyaan pertama ini berhasil menangkan oleh Mamat Al-Katiri. Masih ada kesempatan buat Coach Yasin. Berarti Saya Mamat ya? Lo mau ambil apa lempar tapi sebentar pertanyaannya Oke. adalah Saya pemain bola paling ganteng di dunia. Anjing. Sepanjang masa. Karena saya sudah terbukti tidak bisa menentukan kegantengan, saya lempar. Lempar, Coach. Bangsa. Ayo Coach, dimulai dari sekarang 10 detik. Coach. Beckham. Anjing nomor 1 lah. Ayo kita lihat survei membuktikan David Beckham. Nomor 1. Tapi ini ketembak sih. Iya, sama aja. Kedua, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Anjing. Ada apa tidak survei membuktikan? Ya benar. Akbar. Lu ngapain dilempar? Ini apa sih? Lu ngapain dilempar Ini lagi? apa sih? Kan gue bilang, asal jangan sepak bola Indonesia aja. Ya saya nggak ada kesempatan. Lu tadi Lu lempar. lempar. Lu belum lempar. Karena ganteng. Adek. Oke, kita lihat nomor 3-nya ada siapa? Olivier Giroud. Ini sebagai simbol seks juga. Lewer suka dia sih. Ya. Bahkan sampai kaum sejenis suka sama dia juga. Asli ya. Gue kalau nggak 1, 2, 3 yang lain gue nggak tahu. Ya. Gue cuma 1, 2 Yang pasti aja. kalian nggak tahu Iya. nomor 4 ada siapa? Gue juga nggak tahu ini siapa. Siapa ini? Ada pemain Korea. Ini kayak strikernya Korea ya? Yang Iya, 2002, itu oh yang dia. kemarin. Iya bener. Yang kemarin 2002 Apa kemarin. gantengnya ini? Wait. Versi Korea. Oke, yang Korea kelima. lagi main dunia loh. Yang kelima ada siapa? Pablo Gavi. Pablo Gavi. Gantengnya juga. Coba Pablo Gavi yang mana? Gavi Barcelona. bukan? Bukan. Hah? Iya, Barcelona kan? Iya. Oh iya, Siapa Gavinya lagi? Gavi kan Barcelona. Pablo Gavi namanya. Gue nggak tahu namanya Pablo. Ganteng apaan sih? Anjing lebih ganteng ini. Juan Cabral. Ya, John Cabral. Pemain Kalau lu bola. lebih ganteng ini mah. Oke, soal sementara dimainkan oleh Coach Justin. Dan kita mungkin akan lihat apakah Mamat bisa sedikit memperkecil kekalahannya di soal ketiga ini. Kita berarti sekarang Coach ya. Lo mau ambil apa enggak, tapi pertanyaannya adalah penendang
free kick terbaik di dunia. Ambil, anjay. Oke, coach. Siapa nomor 1, coach? Roberto Carlos. Roberto Carlos, apakah ada? Survei membuktikan. Roberto Carlos. Kaget. Saya ada. Saya. Oke, Mat. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. Kok bisa Roberto Carlos? Yang bisa nendang bola melinting itu Roberto Carlos doang. 1 kali 98 kan gol terbanyak dari tendangan bebas. Kita lihat apakah ada Juninho Pernambucano dari Lyon dan juga Brazil. Nomor 1. Iya. Emang terkenal Juninho. Oke, selanjutnya siapa, Mat? 10 nih, kita lihat waktunya jalan nih. 9. David Beckham. Iya, David Beckham. Bener, gue juga tidak? Beckham. David Beckham, survei membuktikan. David Beckham nomor 4, angka 70 berarti sementara. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo dari Nggak Juventus. Masa enggak? Ada apa nggak survei membuktikan Andrea Pirlo? Nomor 5. Sudah, apalagi 80 saya. Oh iya, Ya. iya. 80. Mau lagi saya sebutin? Boleh, dulu? boleh. Mau lagi? Boleh. Mau lagi saya sebutin? Iya. Boleh. Marcos Assuncao, coba. Anjing, nggak ada yang tahu soalnya. Oke, Marcos Assuncao. Assuncao, AS Roma Brazil. Nggak ada. Nggak ada. Van Hooijdonk. Van Van Hooijdonk. Oke, Van Hooijdonk survei membuktikan. Coach. Nggak ada. Ini, Orang sekarang nggak ada yang tahu Van Hooijdonk anjing. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Tidak ada. Messi. Oh iya, Kita lihat apakah terakhir Messi? Tapi udah nggak dihitung karena Ya nggak apa-apa, Messi Messi. nomor 2, nomor 3, dan nomor 2 ada Ronaldo. Cristiano Ronaldo ada di nomor Lebih 2. jago Del Piero tendangan bebas daripada Ronaldo. Iya. Tapi banyak kan, Assuncao itu anjing itu hampir gak pernah gagal loh tendangan bebas. Tahu kan ya Roma dulu? ya Roma. Roberto Iya sih. Carlos bisa nggak masuk. Ya ini dia skornya di segmen Water Break Koci 180, Mamat 80 dan kali ini dimenangkan oleh Koci. Emang benar masih bukan hanya getak sambal tapi ketika emang soalnya Eropa Koci yang menang. Eropa lagi sekarang. Eropa lagi. Sekarang. Tapi menurut kalian tabu apa nggak sih akhirnya berpindah dari tim favorit karena ada yang bilang kan Nggak ada masalah. itu kayak prinsip. Kalau cowok katanya prinsip gitu kan untuk pindah dari tim favorit kalian. Soal hati aja sih maksudnya, tapi Berarti hati lu bisa gampang berpindah dong. ya kalau dia kayak begitu, kalau saya kan nggak menemukan kebahagiaan lain Di klub selain lain, menemukan Juventus. Tapi kalau bisa menemukan kebahagiaan lain mungkin pindah. Mungkin, makanya saya bilang Kalau istri nggak mungkin. Nggak mungkin. A true, Nggak mungkin pindah. a true gentleman never leaves his lady. Weh. Coba diulang lagi. Bagus sudah Inggris. Del Piero itu, Del Piero. Oh, Del Piero. Statementnya Del Piero. gitu. Iya. Iya, maksudnya dari saya bukan penonton Juve, dan maksudnya Lazio dulu, tiba-tiba getol sama satu tim ini kok bisa suka ya, terus nonton dan gak menemukan lagi di tim lain. Kalau seandainya ada orang lain menemukan di tim lain, it's okay lah, terserah dia. Nah lo kalau Indonesia kenapa nggak pernah mau nonton coach? Ya karena nggak entertain. Karena nggak cinta negara ini. Kalau gue nggak cinta, gue nggak jadi pelatih futsal. Sumpah, hanya di sini saya bisa menuduh orang lain gitu. Cinta Indonesia. Biasanya saya yang gitu. Dipertanyakan nasionalismenya. Iya. Untuk gue sepak bola ya harus entertain. Kalau nggak entertain, gue nggak nonton. Tapi timnas kan lo nonton. Berarti lo, Sekarang, karena entertain kan. Sebelumnya kan gue nggak nonton. tapi lo berapa kali nonton waktu udah timnas nonton langsung ke stadion? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Semenjak lo mau bikin konten timnas juga nggak pernah. Kalau dulu? Nggak pernah. Nggak juga. Nggak juga. Dulu kan nggak suka gue timnas. Oh, ya lo lokal-lokal. Kalau di emang Belanda udah- gue nonton. Lokal-lokal emang enggak ya. Belanda malah nonton justru timnas Belanda. Iya, karena untuk gue sepak bola harus indah, entertain, enak ditonton. Kalau nggak enak mah ngapain gue nonton? Berarti lo tuh sebenarnya Utrecht, Arsenal, Barca, timnas Belanda ya, sama timnas Indonesia gitu ya. 5 itu ya yang lo dukung dan lo benar-benar ngikutin Kalau benar-benar ya. timnas, ya. Lo Mat berarti kalau negara apa? Italia sama Chile tuh. Pendapat menurut kalian masih ini nggak sih, masih relevan sih istilah karbit, tabu nggak sih untuk pindah ke tim zaman sekarang? Karena juga sekarang kan ada yang orang lebih suka pemainnya daripada suka timnya. Bahkan ngikutin akhirnya pemainnya kemana aja. Sepak bola itu diciptakan untuk kebahagiaan. Iya, Jadi betul. kamu bahagia di mana, nonton siapa, suka sama siapa, udah. Iya, betul. Percintaan juga diciptakan untuk kebahagiaan. Iya, jadi kalau kamu bisa suka sama siapa. Siapa aja bisa. Ya misalnya orang nikah terus nggak menemukan kebahagiaan, divorce, ya terus urusan dia. Iya, Jadi Apa yang tanya gua? ya, kan baru nikah. Iya, Kali aja maksudnya. Tapi kalau wajangan selama wajangan. bahagia sama satu doang, it's okay.
Ya, masing-masing. Lebih banyak hidup masing-masing deh kalian. Iya. Jadi nggak usah pusing mikirin orang dua tim. Nggak usah mikirin pendapat orang. Iya. 3 tim, karbitan, pindah-pindah sekarang udah semua udah Bebas. relevan. Nggak ada batasnya. Terus kalau karbitan then what? Emang netizen kasih lu makan? Kan enggak. Mau karbit mau biarin aja. Sekarang kan tapi orang pada faktor gengsi, prinsipal katanya. Lu nggak punya Gengsi itu prinsipal. kalau lu bisa nggak hidupin keluarga lu? Iya. Lu bisa nggak memberi ke komunitas lu? Iya, Itu baru gengsi, bukan karena lu dukung klub yang menang Champions League. Tolong, itulah susah IQ 78. Jadi hilangkanlah istilah karbitan buat kalian di sepak bola zaman sekarang. Janganlah ikut-ikutan anak milenial. Saya besok masuk ke Liverpool nih. Ya, langsung pindah. Ya terserah saya. Oh, iya. Betul. Langsung pindah ternyata dia. Saya masuk ke Liverpool terserah saya. Oke, kita water break ya. Ini water break, Dur. Cara mainnya adalah bidding. Bidding tuh gimana? Bidding alias kayak penawaran, pengajuan penawaran. Misalnya gue lempar pertanyaan A, Abdur bisa jawab 3, Mamat bisa jawab 4. Saya naik Abdur kalau 4. mau naikin 5. berani 5, Saya 6. 6. Baru terakhir. Misalnya Oke, kalau udah nyerah- kau ambil. Yes. 6 berarti kok Terserah. Mau 6 6 pertanyaan. Ya. Enggak, 6 jawaban. Jawaban. Misal contoh, sebutkan Presiden. ya Presiden Republik Indonesia. Hah. Berani berapa? 2. 2 Saya orang. 3. 3. Naik lagi. Saya 4. Ya. Oke, bisa 4. Oke, saya 5 deh. Oke, kau 5 misalkan. Oke, Ya udah udah, saya jawab. sebut. Dapat poin. Kau jawab dapat poin 5. Ya. Tidak enggak, dapat enggak, poin 5 5, aja. 1 poin itu. 1 poin. Nanti 2-1 atau 1 sama. Oh, cuman bidding-bidding untuk siapa yang menjawab. Iya. Betul. Oh, oke boleh. Susah nih Berani kalau ya? orang tidak sekolah nih, jelasinnya Bukan. lama Saya- nih. Saya baru tahu yang begini-begini. Astagfirullah. Oke, water break yang pertama Biasa ya. kan Sepak bola Angkat ultras tangan, kalau enggak pencet tombol. banget. Udah angkat tangan aja sampai habis ini terus bidding-bidding. Yang pertama ya. Oke. Gua pertama akan ngasih ke Abdur dulu sih. Oke. Ini dong. Oh, gitu. Gak bisa dong. Adil Oh, dong. Kasihan matamu, Kau Mat. apa? Matamu, Mat. Bodoh amat di Gak sini. apa-apa, kita ikuti dia. Oke. Apa kok? Iya. Ya kasih ke Ya, host. Oke. moderator yang lempar. Kau apa dulu? Saya Beckham. Saya Manchester. Oke. Manchester. Tuh, Manchester. Manchester bener. Jadi kali. Oke, dia pertama. Bener Manchester ya. Oke, sebutkan stadion di Indonesia. Berani Nama-nama berapa? stadion yang ada di Indonesia. Berani berapa? Bebas mau di mana aja. 10. Nama stadion Indonesia kan? Iya. Gampang sekali. 10 saya. Berani? 11. 11. 80. Betul nih. Oke, ambil. Ambil 80, ambil. Iya. Ambil sebut. Stadion Kanjuruhan Malang. Oke, 1. Satu. Oh, banyak. Ya 80, Anda suruh sebut 80. Iya, maksudnya Katanya gitu. tadi cuma 1 kali jawab. Ya, Ulang. ulang. Ya Allah, susah Maksudnya Oh, banget. gitu. artinya 80, saya 80 stadion. Jawab. Ya. Ya, stadion. Saya pikir Dia nyambit buka itu udah hanya 10, untuk jawab. Bang. Oh, sorry. Ulang. Ya. Sorry. Ulang ya. Sorry ya. Pak Sorry. editor Susah kalau nih. nggak mau diedit nggak apa-apa. Ya ini tetap Gak ya, digelontorin usah aja. diedit, gak usah diedit. Susah Susah nih diedit, kalau ya. hewan yang di sini. Kok jelaskannya tadi? Moderator sudah jelaskan udah dia. jelasin tadi. Oke, siap. Oke. Saya pikir cuman yang paling besar yang jawab gitu Iya, doang. jawab sebut. Ada 80 ya sebut 80. Oh ya sudah, oke. Oke. Sudah jelas atau mau dijelasin lagi? Jelas. Jelas ya. Oke. Oke, saya ganti sekarang. Ganti. Yang tadi aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa Oke, ya. oke, ulang. Sebutkan Kanjuruhan Malang tidak boleh aku sebut ya. Terserah Anda jawab angka dulu. Angka berani berapa? Berani Iya, jawab sebutkan berapa? Itu Angus stadion. ya, Kanjuruhan Malang Angus ya. Iya, berapa? Iya, silakan. Lanjut. Sorry. Lanjut, silakan. Sebutkan stadion-stadion di Indonesia. Abdul Berani berapa? berapa? 1. 3. Realistis aja, Bro. 3. Kita tuh main di grassroots, 3. Bro. Jangan terlalu di Menara Gading. 3. 5. 6. 10. Nah, 11. 12. 13. 15. 16. 20. Jawab. Ambil. Kau takut kan? Iya. Takut, Bro. Jawab 30 detik. Bro, terlalu Jawab. takut. 30 detik. Jawab. Oke. Pakai waktu. Iya. Tadi tidak ada aturannya ya. Tidak ada aturannya. Tadi aturannya. Bilang pakai waktu. Tidak ada aturannya tadi. Ya, masa kita bebasin? Iya. Kapan ini acara selesai?
Tunggu sampai Anda Sebebas-bebasnya orang saya juga yang edit kok. Lah, apa? 30. Oke. Berapa? Oke, 20 ya? 20, oke. Oke, dimulai dari sekarang. Gelora Bung Karno. Yes. Jakarta International Stadium. Yes. Lebak Bulus. Yes. Stadion Sawangan. Tempat TC Timnas. Itu lapangan, bukan stadion. Itu lapangan, bedain dulu lapangan sama Stadion Cibinong. Stadion Cibinong. Yang ada di Cibinong tuh. Ya. Itu namanya apa? Stadion Bekasi. Yang di Bekasi. Anjing, saya sebut kota. Jalan Harupat Bandung. Jalan Harupat Bandung. 2. Andi Matarata. Ya. Gelora Bung Tomo. Kanjuruhan. Habis. Stadion Ile Mandiri. 10. Stadion yang ada di Cibinong, yang ada di Bekasi, Jayapura, Wabena, Pakuang, semua itu dong. Tidak, saya tadi tidak dikasih tahu loh kalau pakai waktu 30. Kalah. 1-0 ya. 1-0. Oke, saya sekarang ya. Pemain yang identik dengan nomor punggung 7 di dunia. Berani berapa, Mat? Nomor 7 3. identik ya? 4, 5, 6, 7. ambil. 7. Taruh. 30 detik kita mulai dari sekarang. Let's go. David Beckham, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, 7. Marcelino Ferdinand. Siapa? Marcelino. Kau orang lah, nggak boleh lah Marcelino. Marcelino kan bukan pemain dunia. Bukan pemain dunia lah. Boleh Sebut. Luis Figo. Cantona. Abel Balbo. Siapa? Nggak ada. Nomor 7 aja. Nomor berapa dia? Nggak sih, sudah kalah. 10 detik saya terbuang. Marcelino nggak boleh lah. Iya, orang bukan ada. pemain dunia. Orang Belanda nggak ada yang tahu Marcelino. Ini maksudnya langsung bilang nggak boleh. Baru saya ini. Nggak Ini boleh lah. bilang boleh. Nggak. Satu-satu. Kan di dunia orang nggak kenal Iya. Marcelino anjir nomor 7. Hah? Orang nggak ada yang kenal Marcelino nomor 7. Bukan Marcelino Marce. Siapa? Ada pemain Belanda. Jadi Belanda pemain Belanda. Ini banyak banget. George Best, Mbappe, Shevchenko, Iya. Raul Mbappe Gonzalez, 7 ya? Son. Udah. Kita pindah ke Son pertandingan 7? 7 dari dulu. Pemain dunia Marcelino. Asal. Marcelino di Belanda ada Cara pemain yang gampang pemain aja. Utrecht ada. Ada pemain Brazil, Marcelino ada pasti. Banyak Marcelino. Pemain yang mana? Saya kan dia bilang Ferdinand. Gak ada yang tahu Marcelino nomor 7 aja. Oke, seri satu sama. Makin seru. Oke. Kita masuk ke pertanyaan penentuan nomor 3. Ini gampang banget, Coach Yasin. Klub dengan jersey berwarna biru di dunia. Biru. Jersey pertamanya ya, jersey home. Hanya biru. Ya. Enggak kalau mix gitu. Nggak apa, bisa hitung. Termasuk. Utamanya maksudnya Termasuk. Maksudnya garis-garis pun juga. dominan. Anda langsung bilang salah ya. Jadi Ya, oke. Di dunia. Di dunia. sebut 5, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ambil. 10 oke. 10. Mana waktunya? 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Persib Bandung. Persib Bandung 1. Empoli. Inter Milan. Inter Milan. Chelsea. Terus Zole. Zole biru. Zole apa? PES Zole. Emang Zole? Biru. Zole itu apa? Zole. Iya, Zole nggak biru ya? Cari Zole. Biru. Apa ini nih? Terus. Chelsea. Biru. Apa lagi? Ya Allah. Ini gara-gara Zole Udah habis. nih. 1 menit lagi juga nggak bakal dapat. Lu nggak bakal 1 menit lagi nggak bakal dapat tuh lu. Napoli, Rangers, Itu. Leicester. Bisa ini saya nih, Empoli. Kenapa lu nyari yang susah Zula anjir? Lu baru 4. Karena ingat Renders tadi ngomong Renders. Itu Renders biru. Kalah lagi. Bentar, water break selanjutnya pakai plug ban ya. Ketika ini saya plug ban. Ketika saya jawab apa ini di plug ban. Biar nggak ada suara. Langsung ke distract anjir. Iya. Pressure anjir. 30 detik cuma 4. 1 menit juga nggak dapat lu. 10 detik awal saya udah jawab 5 ya. Oh, masih 5 lagi Pokoknya apa? Zula anjir. Pas di Zole berantakan nih Zole. Ada Salke.
Ya Allah. Ya pokoknya kalau gitu lanjut dulu aja, nanti baru akan diralat di akhir itu, bener Ya, Bapak masalahnya. tahu sendiri saya tiba-tiba. Jadi setelah Psikologinya terganggu, oke? Terganggu. Segmen Water Break ini dimenangkan oleh Coach Justin. Nggak terima saya. Nggak terima. Ini menjawab kalau Eropa Coach Justin masih mendominasi. Iya. Harusnya episode kemarin nama-nama stadion di Indonesia. Siapakah aku? Aku mulai karir di AZ Alkmaar, bukan mulai karir sih. Awal-awal karir di AZ Alkmaar. Belanda semua ya. AZ Alkmaar sampai sekarang Z-nya apa aja aku nggak tahu. A-nya apa emang? Hah? A-nya apa? Alhamdulillah. Ada tebakan Coach? Ada guess? Nggak ada banyak lah Ada. Zed. Lanjut aja. Lemah. Nanti sampai kita rebut. Yang kedua, aku juga pernah bermain dari AZ Alkmaar ke Vitesse Arnhem. Bener gak tuh ngomongnya gua? Iya bener lah, Vitesse Arnhem. Duh, siapa? Sebagai bapak sepak bola Belanda pun juga sedang bingung. Jadi Lord Baden-Powell lagi bingung dia. Kalau dia kan, kalau bapak pramuka Lord Baden-Powell, dia bapak sepak bola Belanda. Belum ada tebakan? Belum, lanjut. Belum ada tebakan. Lemah nih, gak ada yang berani nyoba-nyoba aja. Setelah AZ Alkmaar dan juga Vitesse, aku juga bermain untuk PSV Eindhoven. Belum, karena ini belum tim besar. Jadi nanti begitu dia pindah baru PSV tim besar di Belanda kali ya. Iya, Harusnya Bapak tapi itu kan- tahu. Proper. Siapa anjing Devi Proper? Gak ada yang tahu kok anjing Devi Proper, dan kita gak akan mungkin jadikan itu soal. Lanjut. Lo anti mainstream banget pilih Devi Proper. Oke. Saya ngambil. Lanjut. Oke. Nah ini gampang nih. Aku juga pernah bermain untuk Barcelona. PSV ke Barcelona. B. Ya. Frank de Boer. Jangan Ajax. Ayak, Frankfurt. Coach, ada lagi guys? Atau kita mau next ke clue berikutnya? Bentar. 5, 4, 3, 2, 1, saya menang. Ya ada gitu lah. Lemah nih. AZ Vitesse, Duh ada clue-nya. PSV. Waktu berpikirnya lama, saya enggak dong. Oke. Lanjut dong. Lanjut, mau clue Lanjut berikutnya? dong. Lanjut dong. Oke. Yang berikutnya tuh ada huruf P udah keluar tuh. Dari Barcelona, aku pulang kampung lagi ke PSV. Lemah nih kayaknya nggak ada yang tahu nih. Oh, gue tahu. Oke. Waterreus. Coach. Bentar. Ripan, nggak mungkin masukin nama Waterreus di situ. Nggak akan. Waterreus kan PSV ke Barcelona. Iya, tapi nggak ada yang peduli itu dia Waterreus, dia nggak terkenal anjing. Saya ya, sabar dulu, Ya, saya boleh. pikir ya. Boleh. Terus. Waterreus anjing. Dari Barca ke PSV, balik lagi ke PSV ke Barca ya? Ya. Balik lagi ke- PSV. Balik lagi ke PSV. Ya. Sebelum ke pelabuhan terakhirnya nih. Ya kalau pelabuhan terakhirnya pun gue sebutin juga lo nggak akan tahu, gue yakin berdua nih. Kalau Giovanni Van Bronckhorst. salah. Broncos itu main Feyenoord. Oke, udah salah, lanjut dong. Salah. Udah lanjut. Ya. Yang terakhir, aku mengakhiri karir bermain di Al Jazeera. Neng. Ini pasti nggak akan ada yang tahu begitu Al Jazeera. Orang lebih nggak terkenal lagi. Waktu dia pindah ke Al Jazeera nggak ada yang inget pasti. Abu Dhabi ya? Al WA kan? Apa di mana? Gue Al Jazeera taunya di daerah itu tuh. Di Menteng tuh. Ya, Kemang bener. ada. Kemang ya. Kemang bener, ada. Tuh. Nasi Bentar. mandinya. Nggak tahu gue. Ini gue kasih clue terakhir dari gue. Kalau emang lu pada nggak tahu. Ya? Apa? Aku setelah menjadi pemain pun juga menjadi pelatih. Oh, ini udah pensiun. Udah. Itu terakhirnya di Al Jazeera. Al Jazeera terakhir. Setelah menjadi pemain pun aku pernah menjadi pelatih juga untuk klub Eredivisie. Termasuk pernah melatih PSV. Salah ngomong ntar di ralat Belanda anjing. B. Apa Be? Kuman. Bukan. Coach, Kuman di Ajax. terakhir coach, ada nggak sebelum akhirnya digugurkan lo akhirnya seri nih? Lucky guess, mystery guess. Mystery guess, emang. Bentar.
Barcelona, PSV. Gua kasih tau posisinya nih sekali lagi. Sabar dulu, udah terlanjur jawab, gak boleh dong. Oke. Lah, tinggal beliau. Wah, gak bisa satu clue dulu. Kalau salah baru clue berikut. Kalau nggak bisa baru clue berikut. Iya, enak aja lu. Huntelaar bukan, nggak pernah. Nggak pernah kan PS, nggak pernah. Karena Huntelaar kan lagi pula Real Madrid coach. Huntelaar kan Real Madrid. Oh iya, Real Madrid. Salah, udah salah. Bukan PSV juga. Apa salah? Clue terakhir. Clue terakhir, waktu bermain aku suka menjadi back kiri dan juga gelandang tengah. Di timnas Belanda maupun di klubku. Arthur Newman. Coach, salah ya. Nggak akan salah ya. Sisa aku ya. Nggak masuk ke Gen Z. Sisa aku ya. Sudah salah ya. Sama. Apa? Anjing tadi, tapi bukan Van Bronckhorst tadi ya. Bukan Van Bronckhorst. Eranya lebih lama daripada Van Bronckhorst. Sebelum Van Bronckhorst. Tapi bukan pemain nggak terkenal kayak Waterreus, Davy Prupper. Ini terkenal. Barry Van Arle bukan juga. Hey, siapa gue nggak tahu anjing. Itu angkatan berapa? Harley Davidson kita tahu. Masa bermainnya dia tuh 90-an. Terkenal tapi. Terkenal. Sebelum Broncos dong. Sebelum, karena Broncos kan baru 2000-an. 2000-an akhir bahkan dia baru akan jadi pemain utama kan. Sebelumnya kan dia cadangan Broncos. Hah? Klub tambahan ya? Ya ini dari depan. Sisa aku dong, sabar dulu. Iya. Oke. Jangan nggak adil, saya adil aja. 5, 4. Lu nggak tahu juga. Tengah ya. Back kiri, Back kiri bisa juga gelandang tengah. Back kiri atau juga tengah, anjing Busquets. Klub tambahan ya? Nyerah, iya. Di PSV dia main bareng Van Bommel dan Pak Jisung Nah, pakai tuh nomor udah 8. Ketahuan banget dah tuh. Di PSV main bareng Pak Jisung, Van Bommel dan dia pakai nomor 8. Identik dengan nomor 8. Iya. Dari Barcelona, anjir. Harusnya coach tahu nih, Belanda Barcelona lagi. Makanya. Kok kita tiba-tiba ngeblank? Enggak, udah kelamaan. Kasih nama depannya Ji. Enggak tahu. Posisi utamanya gelandang, tapi bisa back kiri juga. Siapa? Nama depannya? Ini mah gampang kasih nama depan. Udah seri. Mengakui nyerah. Nama depan aja. Nama depannya Philip Koku. Iya, itu dia. Philip Koku. Ini untuk pertama kalinya dalam segmen Water Break berakhir dengan skor. Kapan Koku di lu ngawur deh. Koku itu pemain tengah. Iya kan kalau bisa jadi back tengah jadi nggak pernah jadi back kiri. Pernah Koci di Barcelona pernah jadi back kiri. Gua kan era 90-an gua mainin bola. Koku pernah jadi back kiri. Di Winning Eleven sama Pro Evolution Soccer. Nih kita lihat nih. Nggak, mau maksa aja lu main. Ya, anjing. Paksa di back kiri. Bukan gitu konsepnya. Philip Koku ya. Jadi gimana coach? Minimal kan dari PSV Barca PSV itu udah ketahuan banget. Gelandang tengah dia. Anjing Koku ya. Punya Koku. Tuh, dia pernah jadi gelandang tengah, wingback kiri pernah. Dia lebih ke gelandang tengah. Iya. Itu ya. Jadi Philip Koku membuat Draw. dua orang ini draw pertama kali. Padahal pertanyaan sebuah Belanda, saya merasa menang. Draw Rasa menang untuk Draw rasa menang. Seperti biasa. Saya tunggu nih bidang-bidangan. Mana? Hah? Mau mana tadi udah kasih Koci sekarang kasih kesempatan. Bukan Beckham, bukan MU. Oke. Beckham, MU. Oke, MU keluar nih. Beneran MU keluar. Kalau nggak keluar saya buang ini. Koin ini udah nggak ada Jatuh besok. kan, lagi ulang-ulang. Ngaci. Kalau saya kalah lagi, koin ini saya ambil. Beckham. Saya ganti besok. Besok saya ganti. Gimana? Saya ganti koin ini. Koin ini. Gua udah berusaha yang paling adil memberikan kesempatan sana sini loh. Koin ini terlalu aneh. Koin anjing ini koin. Iya. Tadi minta MU. Saya tukar ya. Nanti ada bawa koin lain. Koin lain. Oke, kita masuk ke Game of Life segmen Water Break. Soal pertama. Pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. Lu bisa nyebutin berapa nama coach? Pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. 3, dikit banget. 3 dia. Siapa ya di Chelsea? MU dan Chelsea. Ambil coach. 3 pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. Ini 30 detik waktu. Bentar. Nggak bisa bentar, ada waktu mikir. 30 Nggak boleh mikir. dari sekarang. Nggak boleh mikir. Oke, jalan. Woi, 25. pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. 23, 22, 21, 20, 19, 18, Anjing cuma 17, 16, Bangsat. 15,
14, 13, 12, 11. Makanya gue mulai dari 3 sih anjing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Habis. Mas, saya bisa satu, Mas Mon. Siapa? Mon. Mason Mount. Oh iya, Mason Mount. Juan Ferron, Romelu Lukaku, Juan Mata, Nemanja Matic, Mark Hughes, terus sampai era-era jadul-jadul tuh ada Scott Parker nggak pernah, Mark Bosnich, Paul Parker kali maksudnya ya, bukan Scott Parker. Nggak penting banget. Scott Parker Tottenham. Hah? Bukan. Scott Parker mah Charlton Athletic. Spurs, no. Iya kan Tottenham. Tapi ini ada banyak yang salah nih kayaknya. Jesper Groninger nggak pernah. Groninger itu PSV. Ya, Groninger tuh di Chelsea doang. Udah 3 nggak bisa jawab. Chelsea, ya. Ya, ini dua-duanya. Gampang Goci, Lukaku. Udah gue bacain tadi. Ya, soal pertama 0. Tidak ada yang bisa menjawab, kita masuk ke soal kedua. Kok nggak ada yang bisa, kan saya menang. Yang Iya, ambil iya, Goci. Gitu ya? Oh iya, gue lupa. Gue selalu setiap saya menang ada lagi hal yang ade-ade. Iya, dia Karena menang. gue tadi bisa. habis main yang tadi lupa jadinya. Oke, berarti 1-0 buat Mamat. Walaupun tidak menjawab. Ini kayak gol jatuh dari langit ya, Mat ya. Kita masuk ke soal kedua. Pemain Brazil di Real Madrid. All time. Pemain Brazil Yang pernah main di Real Madrid. Lu bisa berapa? di Real Madrid. Ya. 5. 5. Pemain Brasil di Real Madrid. Ya, all time. 6. 6 ya, 6, 7. 7. Ambil. Oke, ntar dulu. Ini dia pemain Brazil di Real Madrid versi Mamat. 3 detik dari sekarang. Mulai. Danilo, Eder Militao, Roberto Carlos, Ronaldo, Rodrigo, Vinicius Junior. Satu lagi siapa ya? Satu lagi siapa? Vinicius Junior. Satu lagi Militao. Wah, anjing. 14. Ronaldo. Loh, 13, 12. Wah, anjing ini. 10. Jangan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah Argentina. Ada Hendrik anjir. Anjing, Berarti kali ini poinnya konsekuensi. anjing. Buset, banyak banget pemain Brazil. Anjing. Ada Cicinho, ada Cicinho, maksud saya itu bukan Redondo. Ronaldo Argentina. Maksud saya Kok itu. bisa Hendrik? Marcelo, ya Allah. Wah, kacau juga anjing. Robinho, Casemiro. Diego Lopez, mana lagi? Astaga. Udah banyak Fabinho dulu juga pernah. Astaga. Kakak. Roberto Carlos. Astaga, Baptista. Roberto Carlos sudah tadi disebut.